Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga dengan berbagi pagi hari ini pembelajaran kita semuanya lancar dan mendapatkan berkah bagi kita semuanya. Amin. Hari ini yang tidak masuk siapa? Rama. Sama siapa lagi? Kenapa? Sakit? Ada keterangannya enggak? Enggak. Atau yang rumahnya dekat mungkin? Enggak ada. Ya kan nanti dicari tahu kenapa. Kalau misal sakit ini untuk yang lainnya ya. Kalau misal sakit yuk beri surat keterangan sakit. Kalau izin yuk dikasih izin. Jangan tidak ada kabar nanti malah jadinya alfa. Kan sayang loh. Ya mudah-mudahan teman kalian bisa sakit ya sudah sembuh dan kita semua semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Pada pertemuan pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Putri akan mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tahu ya? Nah, tentunya dari Bapak Ibu guru sudah ada yang pernah mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nanti silakan masing-masing anak buat keyakinan kelas kalian masing-masing. Tidak harus sama. Silakan buat sesuai apa yang kamu inginkan di situ. Nah, nanti kita sepakati bersama. Ini nanti Ibu kasih kertas. Silakan diisi 1, 2, 3, 4, 5, sini berapa? 1, 2, 3, 7. Ya. Silakan kertasnya kalian isi. Silakan anak tulisnya isi. Ayo isi dulu isi.
2, 3, 4, 5, 6, 12. Oh, nggak masuk tadi 2 ya? Ya, sudah. Ya, ini sudah. Mari bersama-sama kita sepakati. Kalian sepakati. Ini keyakinan kelas dari teman-temanku yang perempuan, yang sebelah sini yang laki-laki. Kita bacakan dulu ya. Yang pertama di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Setuju tidak? Tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Sepakat? Sepakat ya? Biar kelasmu menjadi bersih. Karena ketika kelasnya bersih, maka kalian belajar juga akan merasa nyaman. Berarti kita sepakati ya. Ya, kita ambil satu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Terus di sini dilarang membuang sampah di kelas, sama ya, sudah nggak bisa diambil. Ini dilarang juga sama. Ini lagi saya ingin mematuhi peraturan sekolah dan tidak melanggar peraturan. Berarti ini harus menaati peraturan sekolah. Jadinya keyakinan sekolah. Mau diterapkan di kelas apa enggak? Ya. Kita ambil. Nah, ini lagi satu. Sebentar. Balik. Terus yang berikutnya, nih, coba kita bahas bersama lagi nih. Saya ingin semua siswa kelas 7M kalau diberi tugas dari Bapak Ibu guru harus dikerjakan. Setuju? Harus setuju ya. Karena setiap tugas yang diberikan Bapak Ibu guru tentunya harus dikerjakan. Berarti kita ambil ya. Sini. Yang berikutnya, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas selama pembelajaran. Setuju. Setuju? Yang setuju? Coba suara terbanyak. Setuju atau tidak? Setuju makan di kelas? Ayo. Ini begini loh. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Tadi kan Budi bilang kalau makan di kelas boleh enggak? Ya. Berarti aturan ini berlaku ya. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kita ambil ya. Terus yang ini tidak boleh membawa makanan, sama. Tidak boleh membuang sampah, sama. Ini kita satu lagi kita ya. Tidak boleh makan di dalam kelas, sama ya. Tidak boleh membuang sampah di kelas, sama. Berarti dari sekian yang sudah dibuat keyakinan kelas, terkumpul yang sudah kalian sepakati ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 ini merupakan keyakinan kelas kalian yang harus ditaati. Karena kan tadi sudah dibuat. Ketika sudah dibuat, berarti kalian harus mensepakatinya. Jelas? Tidak boleh melanggar. Nah, kalau melanggar nanti bagaimana? Yaitu kesepakatan kelas kalian juga. Seandainya nih, ini kan ada 7. Ayo, ini berarti
kesalahan? Tahu Bu. Ya baik Arka. Jadi begini ya Kak, memang setiap orang itu pernah berbuat sebuah kesalahan. Itu manusiawi. Butik juga sama, pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan kita dapat belajar untuk mengatasi kesalahan tersebut. Gitu ya. Ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik apa yang sudah terjadi saat ini. Arika sering datang terlambat ke sekolah, tentunya pasti ada alasannya ya. Kenapa? Karena saya sering begadang sambil main radio jadi kurang tidur. Kalau sering terlambat datang ke sekolah itu sudah sesuai kesepakatan kelas kita belum? Belum Bu. Belum. Jadi paham ya, belum sesuai kesepakatan kelas kita ya. Terus untuk kesepakatan kelas kita yang kamu langgar itu tentang apa? Disiplin Bu. Tentang disiplin. Jadi padahal disiplin itu menurut kamu penting nggak sih? Penting Bu karena dapat membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Ya, betul sekali ya. Jadi begini ya, ketika kita datang ke sekolah itu tidak terlambat, maka kita bisa menghargai waktu. Contohnya ya, jadi kita misal tidak ketinggalan dengan segala pekerjaan kita. Kita tidak menunda pekerjaan kita, terus menghargai orang lain dan juga ada kepedulian dengan orang lain. Ya Bu, saya merasa menyesal karena sering datang terlambat. Saya mohon maaf Bu sering terlambat. Ya, jadi untuk kedepannya usahakan jangan terlambat lagi ya. Ya, nanti itu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah ya. Ya, kalau begitu silakan kamu bisa kembali ke kelas dulu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bapak Kepala SMP 2 Kudus yang kami hormati, Ibu Wakil Kepala SMP 2 Kudus, Ibu Dwi selaku CGP Angkatan 7 yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru SMP 2 Cibo yang selalu kami banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada suasana yang cerah ini kita masih diperkenankan bersama hadir dalam acara diskusi pendampingan 2 CGP Angkatan 7 Ibu Dwi Marwati SPD. Shalawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, akan saya bacakan susunan acara yang akan tersaji pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjut dengan acara berikutnya, sambutan Kepala SMP 2 Cibo Kudus. Titik acara berikutnya yaitu pemaparan yang akan dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian acara akan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan Kepala SMP 2 Cibo Kudus. Yang terhormat Bapak Joko Perwanto SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Triana selaku Wakil Kepala SMP 2 Cibo Kudus, Ibu Trianawati sebagai calon Ibu Penggerak dari SMP 2 Cibo Kudus, serta Bapak Ibu Guru tingkat pendidik di SMP 2 Cibo Kudus. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, dalam setiap kesempatan saya selalu mengajak puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, rasa dan barokah kepada kita semua. Dengan setuju
insya Allah nanti kami menggunakan kegiatan yang kita terima pun akan semakin bertambah. Bapak Ibu, pada kesempatan waktu yang cerah ini, kemarin Bu Dewi sudah mengundang saya, yaitu untuk melakukan kegiatan aksi nyata dalam rangka penguatan guru penggerak. Kemarin ada penerapan visi dan visi calon guru penggerak sudah saya sampaikan. Memang moto guru penggerak itu tergerak, bergerak dan bergerak. Dengan tergerak berarti ada sesuatu yang kurang di sekolah kita. Bergerak berarti harus mengambil tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan. Dan kemarin Ibu sudah bisa mengamati yang melihat bahwa di sini ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Purwanto SPG yang telah memberikan paparannya. Semoga harapan-harapan beliau untuk adanya perubahan di sekolah tercinta ini bisa terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya yaitu pemaparan tentang aksi nyata dari Ibu Dwi Marwati. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triani SPG selaku Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Tri Purniati MPD DRA Triwulati MPD selaku moderator yang sudah banyak membantu saya dari kemarin. Terima kasih Ibu Tri Purniati. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya di SMP 2 Mejobo Kudus ini yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan waktu untuk dapat hadir di acara ini, terutama karena memang di sini saya mempunyai tugas dari pendidikan guru penggerak yaitu pada modul 1.4 terkait tentang aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi di sini nanti akan saya paparkan terkait apa saja yang termasuk budaya positif di dalam pembelajaran di sehari ini. Sebelum saya sampaikan ke pemaparan, terlebih dahulu saya ingin memberikan sebuah jargon buat kita biar kita lebih semangat di Bapak Ibu. Jadi ini kan masih pagi Bapak Ibu, ya, tentunya masih semangat semua gitu. Kemarin mau saya ambil siang kok sepertinya sudah lelah, sudah capek, jadi kurang layak jika saya berikan di siang hari. Jadi ini saya sampaikan di pagi hari dan ini saya akan memberikan sebuah jargon untuk penyemangat kita di pertemuan pagi hari ini. Ketika nanti saya bilang siapa kita, tolong Bapak Ibu menjawab SMP 2 Mejobo. Jadi saya ulangi lagi, ketika saya menyampaikan siapa kita, Bapak Ibu menjawab SMP 2 Mejobo. Kemudian ketika saya bilang SMP 2 Mejobo, Bapak Ibu tolong menjawab untuk hebat, berkarakter, dan luar biasa. Hebat, berkarakter, dan luar biasa. Biar kita lebih semangat. Enak yang tadi. Jadi seperti itu nih Bapak nih, biar kita lebih semangat lagi. Kita coba nih. Siapa kita? SMP 2 Mejobo. SMP 2 Mejobo. Hebat, berkarakter, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Ulangi lagi. Oh, kurang semangat lagi. Oke. Biar lebih semangat lagi nih Bapak. Monggo Bu Dian. Bu, monggo Bu. Nangkap.
Selamat datang ya. Ini request banyak untuk mengulangi biar kita semakin semangat ya. Mari kita ulangi lagi untuk penyemangat kita di pagi hari ini. Siapa kita? SMP dulu coba. Hebat, berkarakter, luar biasa. Tapi semua lagi tambah yes. Nanti Bapak sekarang akan saya tanyakan lagi siapa kita. Karena kita mengingat waktu, mohon maaf ini sudah menyita waktu Ibu Triani Nyun Sewu. Tadi ada sedikit trouble yang rencana jam 7 molor jadi setengah 8. Jadi ini nanti setengah 8 kita punya waktu 1 jam ke depan. Jadi mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu karena meninggalkan kelasnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Untuk enggak apa-apa. Ya pegang enggak apa-apa. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, pada kegiatan pagi hari ini saya selama menjalankan program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ke depan. Selama ini saya didampingi oleh beliau Bapak Firdaus, DRS Firdaus MPD. Beliau merupakan tim fasilitator yang berasal dari Sumatera. Kemudian didampingi oleh beliau Bapak Moh Nur Afif SPD. Beliau yang mendampingi saya selama 6 bulan ke depan dan kemarin sudah hadir di sini. Beliau kepala SMK Ma'arif 3. Jadi beliau yang mendampingi saya selama 6 bulan ke depan dan kemarin kita baru 2 kali pendampingan, nanti masih insya Allah 4 kali lagi. Dan mohon maaf, saya sampaikan mungkin masih banyak merepotkan Bapak Ibu guru untuk terlibat dalam hal ini. Karena pasti ya Bapak Matur Suwun bukan sih. Karena dalam hal ini visi dari guru penggerak itu memang kita harus tergerak dulu dalam hati kita, kemudian kita bergerak dan juga menggerakkan. Seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Joko. Nah, di sini saya berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Dan kemarin alhamdulillah sudah melewati 1 modul selama 2 bulan lebih, yaitu pada modul 1 ada 4 materi, 4 tema. Dan yang keempat ini yang akan saya ulas di pagi hari ini terkait tentang budaya positif. Nah, sebelum saya masuk ke diskusi, saya ini merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP 2 Mejobo Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan saya sampaikan, yang akan kita diskusikan bersama, yaitu terkait aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Next, ya. Ini saya munculkan gambarnya Bapak Ki Hajar Dewantoro biar kita teringat bagaimana sih pembelajaran kita ini jika menurut beliau. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya, untuk mengubah. Jadi untuk pembelajaran yang saat ini memang sedang digalakan, terutama diterapkan adanya kurikulum merdeka, ini kita kembali lagi kepada semboyan dari Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya beliau sudah memaparkan ini sudah cukup lama, tetapi kemarin mungkin sempat agak belum begitu tergalakan, dan saat ini mulai digalakan lagi dengan tujuan agar pembelajaran pada saat ini lebih berpusat kepada murid, di mana nanti murid akan dapat mempunyai sebuah karakter, di mana karakter yang pada saat ini sangat penting, terutama untuk di karakter religi dan karakter berbudi pekerti luhur. Karena kita ketahui ini Bapak Ibu guru semuanya, banyak anak yang masih nyuwun sewu, mungkin karakternya agak krisis etika karena mungkin faktor dari kemarin selama pandemi. Nah, mari kita secara bersama-sama, karena tugas kita adalah mengarahkan dan menuntun murid-murid kita, sehingga maka ini adalah tugas besar kita, tugas mulia kita untuk dapat menuntun murid-murid kita menjadi anak yang lebih berkarakter dan lebih berbudi pekerti luhur, serta
tanpa berreligi. Itu Bapak Ibu tujuan untuk penyampaian di pagi hari ini itu. Untuk yang berikutnya yaitu terkait budaya positif. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa materi di pagi ini adalah budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Saya yakin juga Bapak Ibu pasti sudah paham betul apa itu budaya positif. Ya yang positif. Mungkin dari Bapak Ibu, Bu Cici, budaya positif adalah budaya yang berlaku di sekolah ini yang tentu saja menjadi kebiasaan kita yang baik. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali tanggapan dari Ketua. Terima kasih Ibu Wajah Suci Hartini Jadi ya. Tadi betul sekali tepat disampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah merupakan sebuah contoh penerapan, di mana penerapan di sini luas Bapak Ibu. Tidak hanya penerapan dalam hal akademis saja, tetapi di sini adalah akademis juga, tetapi yang lebih mengarah yaitu pada karakter anak, ya, perilaku anak. Buat apa anak-anak kita akademisnya bagus, nilainya bagus luar biasa, tetapi karakter tidak ada. Dalam hal religius ini yang paling utama. Kita sadari ketika anak memperoleh atau mempunyai sebuah karakter religi yang bagus, insya Allah perilaku yang lain pun ikut mengalir dengan sendirinya. Kita bisa mengamati seperti itu Bapak Ibu. Jadi religinya sudah bagus, insya Allah perilaku, etika, sopan santun, dan tindakan yang lainnya insya Allah akan mengalir. Nah itu tugas kita semua Bapak Ibu untuk menuntun. Ya nyon saya ini tugas kita sekarang agak lebih berat lagi, bukan menuntut. Kalau selama ini pembelajaran yang sudah berjalan kan kita mau tidak mau mengharapkan nilai dari anak dengan hasil yang maksimal. Kita menuntut anak, bagaimana anak bisa mendapatkan materi dengan memperoleh nilai yang maksimal. Itu dulu menuntut anak. Nah, pada kurikulum merdeka ini kita tidak boleh menuntut Bapak Ibu, tetapi kita menghamba kepada murid, kepada anak. Dalam arti menghamba bukan kita terus memuji atau apa enggak Bapak Ibu, tetapi intinya pembelajaran berpusat kepada murid. Itu untuk tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Yang berikutnya yaitu terkait tentang budaya positif tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Suci Hartini. Betul, tepat sekali, sebuah perilaku bahwa budaya positif di sekolah ini merupakan sebuah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah ini tentunya tidak akan saya uraikan panjang lebar karena Bapak Ibu pasti sudah paham betul terkait budaya positif. Dan kemudian yang berikutnya lagi tentang perubahan paradigma. Pada perubahan paradigma inilah yang merupakan tugas kita. Yang biasa kita mungkin melakukan pembelajaran seperti biasanya seperti itu. Sekarang mari kita bersama-sama untuk dapat melakukan sebuah perubahan. Perubahan yang bagaimana? Yaitu tentunya perubahan untuk mencapai sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid, tentunya untuk selalu berkreatif dan berinovatif. Itu. Nah, di sini kita bisa mengamati filosofi dari pendidikan beliau Ki Hajar Dewantara. Jadi pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini merupakan yang pertama yaitu bukan sebuah tabulasi rasa. Yang saya agak mendekat di Bapak Ibu, kelihatannya agak bagaimana. Terus yang kedua yaitu terkait semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, yaitu sangat unik. Ini menurut beliau. Dan yang ketiga bahwa pendidikan itu merupakan sebuah budi pekerti. Dan yang keempat bahwa tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia.
jagung. Dan kodrat alam serta kodrat zaman. Dan yang terakhir bahwa pendidikan itu berpihak kepada murid. Seperti tadi apa yang sudah saya sampaikan di awal, memang kita sekarang untuk menuntun agar bisa melaksanakan pendidikan ini. Yang akan saya sedikit singgung di sini yaitu dari guru ibarat petani, sedangkan murid ibarat biji jagung. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Pak Andrian mungkin menurut Bapak guru, kita sebagai guru itu diibaratkan petani dan muridnya diibaratkan sebagai biji jagung. Monggo. Terima kasih. Menurut Ki Hajar Dewantara ada filosofi guru ibaratkan petani. Kalau kita diibaratkan sebagai petani, kita mempunyai bibit, misalkan bibit jagungnya kurang unggul, tapi kita rawat dengan baik, kita siram dengan baik, kita beri pupuk dengan baik, maka bibit yang jagung tersebut yang kurang unggul nanti hasilnya juga ikut baik. Misalkan kita punya bibit unggul jagung yang sangat baik, kita unggul, tapi tidak kita rawat dengan baik, kita tidak sirami, kita tidak beri pupuk dengan baik, kita tidak beri sinar materi yang dengan baik, maka bibit jagung tersebut tidak akan unggul, tidak akan memberikan suatu harapan bagi kita yang lebih baik lagi. Itu menurut saya kalau saya pelajari dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih terus untuk Pak Andrian. Terima kasih. Betul sekali, sangat luar biasa. Dan saya yakin Pak Andrian juga sudah lulus resmi menjadi guru penggerak angkatan 5 sehingga sudah paham betul apa itu pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Betul memang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andrian sudah memberi pencerahan kepada kita semua. Jadi bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani. Anak itu mau jadi apa? Itu kita, tugas kita sebagai guru untuk menuntun. Sama halnya tadi diibaratkan jagung. Kalau jagung tadi, walaupun tadi sudah unggul, tetapi ketika kita tanam tidak sesuai dengan yang proses-prosesnya, tidak disiram dengan baik, tidak dipupuk dengan baik, maka yuk hasilnya mohon maaf tidak sesuai yang diharapkan. Jadi intinya bahwa anak itu adalah tugas kita untuk menuntun mau jadi apa anak itu. Mohon maaf. Tidak mungkin. Matur suwun Pak Andrian Putri mengerti. Tadi ternyata lopet. Ya bisa kita lanjut lagi. Jadi tadi itu intinya tugas kita menuntun. Yang berikutnya yaitu terkait perubahan dari paradigma mengenai teori kontrol, yaitu pada ilusi kontrol di sini bahwa ilusi itu nanti mengontrol murid. Kemudian di sini juga kritik serta membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan sebuah karakter. Lalu ilusi juga merupakan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, serta orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini tadi artinya menuntun biar anak kita menjadi anak yang lebih baik lagi, yang tadi berkarakter. Di sini tidak akan saya paparkan panjang lebar karena masih banyak slide-slide yang berikutnya. Dan yang selanjutnya yaitu terkait materi berikutnya mengenai kalian tadi dari teori untuk teorinya Dr. William, bisa dilanjut. Nah di sini mari Bapak Ibu kita bisa mengamati bersama, yang belakang bisa membaca dengan jelas betul ini? Jelas. Berarti ini saya ya yang udah dekat tidak begitu jelas. Mohon maaf. Ini memang agak kecil karena memang ada beberapa yang dibahas. Di sini merupakan perubahan paradigma dari stimulus dan respon. Bahwa di sini kita bisa begini, bisakah kita mengontrol seseorang? Akan dibahas di sini
Itu yang terjadi kan biasanya seperti itu. Tetapi untuk teorinya di sini, semua perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teorinya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan teori yang terakhir yaitu model berpikir antara kalah dan menang. Ini untuk stimulusnya. Sedangkan untuk teorinya adalah model berpikir menang-menangan. Ini hanya sebuah teori saja yang bisa kita pelajari, bahwa apa yang kita itu tadi sudah saya sampaikan di situ, itu ternyata teorinya seperti itu. Nah, nanti untuk monggo Pak Sulimin. Ya. Jadi untuk materi nanti bisa saya share biar Bapak Ibu bisa lebih paham lagi untuk membacanya. Sesekali pas kalau di longgar waktu bisa untuk sambil membaca gitu. Karena di sini, terima kasih. Di sini kita belajar bersama dan saya juga tidak menggurui, tetapi kita sharing, berbagi, belajar bersama. Terus untuk yang berikutnya setelah perubahan paradigma yaitu kita masuk ke apa itu disiplin. Apa sih itu disiplin? Banyak orang beranggapan bahwa disiplin itu pasti kaitannya dengan sebuah apa Bapak Ibu? Tepatan waktu gitu, artinya. Pasti yang ada di mindset kita disiplin itu tepat waktu. Disiplin waktu berarti. Berarti dengan disiplin ini nanti kaitannya ada dengan sebuah tertib, disiplin waktu. Berarti mindset kita, pemikiran kita pastinya oh itu berarti kaitannya dengan sebuah aturan, peraturan. Nah ini yang akan kita bahas puncaknya di sini. Bisa dilanjut terus nanti. Dari disiplin, arti kata dari disiplin teks. Kata disiplin sering digunakan dengan istilah itu untuk kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan sebuah hukuman karena kaitannya dengan aturan tadi. Ketika pemberian hukuman, padahal itu sebenarnya sangat berbeda Bapak Ibu. Disiplin itu tidak berarti terus sebuah hukuman, tetapi itu belajar disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru sebaliknya, dengan kita disiplin, maka itu merupakan salah satu alternatif yang terakhir, yaitu kalau perlu kita tidak gunakan. Jadi artinya begini, kita tidak perlu memberikan sebuah hukuman kepada anak-anak didik kita, karena hukuman itu belum tentu memberikan sebuah kejayaan terhadap anak. Yang ada anak kadang merasa ego, saya benar kok. Nah itu tugas kita yang agak sulit di sini. Ketika anak tidak diberi hukuman susah memang, tidak ada kapoknya. Sudah kita beri hukuman ini, hukuman itu, mencatat berapa kali untuk beristighfar, untuk sholat, lari apalagi itu untuk fisik nih. Nah itu tujuan kita sebenarnya memang baik Bapak Ibu, tetapi ternyata menurut beliau Ki Hajar Dewantara itu tidak boleh. Nah ini yang menjadi dilema buat kita nih. Saya sendiri jujur pribadi bingung dilemanya itu. Saya mau bagaimana? Di sini kita mempunyai tugas yang berat, menuntun anak. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita tidak harus memberikan sebuah hukuman, tetapi kita bisa untuk mencari solusi yang lainnya. Di sini, next saja ini tadi sudah dipaparkan. Nah, di sini teori motivasi perilaku dari manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka di sini ada motivasi eksternal. Ada juga motivasi eksternal, kemudian di sini juga merupakan internal dari tujuan disiplin positif tersebut. Ini tidak usah saya paparkan, nanti langsung ke keyakinan kelas saja yang lebih mengena. Berikutnya Bu, pada budaya positif nanti ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui.
ketahui, yang pertama adalah lingkungan positif, yang kedua adalah keyakinan kelas, dan nanti yang berikutnya kita akan masuk kepada segitiga restitusi. Nah, mari kita amati bersama-sama Bu, Pak, belajar bersama di sini. Karena kita tugasnya tadi sebenarnya itu tugas kita, tanggung jawab kita besok di sana, di akhirat sana kita ditanyakan. Kita sudah mendapatkan hak kita, maka kewajiban kita juga harus dipenuhi. Nah, di sini yang perlu dipelajari terkait keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ada perbedaan apa itu keyakinan kelas, apa itu hukuman, dan apa itu penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang akan kita bahas. Kok tidak aturan saja yang sudah berjalan? Anak tidak boleh begini, anak tidak boleh begini. Itu sebuah aturan. Nah, mari kita bersama-sama belajar bersama-sama untuk merubah hal tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena yang pertama di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus mengubah helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini contoh saja. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu pandemi kemarin ini, Bapak Ibu? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini untuk mendukung sebuah motivasi intrinsik, maka kembali ke sebuah nilai-nilai atau keyakinan, di mana pada keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya, anak nanti akan bisa lebih nyaman karena itu adalah hasil kesepakatan mereka bersama, bukan aturan yang harus dipaksakan, bukan aturan sekali lagi, tetapi merupakan sebuah keyakinan kelas. Yang berikutnya ini, apa sih itu keyakinan kelas? Ini yang kita tunggu-tunggu, Bapak Ibu. Sering dibahas, apalagi ketika Bapak Ibu guru, kemarin mengisi PMN, Lapor Merdeka Mengajar, itu ada keyakinan kelas. Bapak Ibu memahami ya, sampel ya. Tapi kan sudah hijau ya, Bapak ya. Alhamdulillah sudah hijau semua, berarti sudah berhasil semua, sudah mencapai apa yang diharapkan. Bahwa keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Kemudian di situ juga tidak ada paksaan. Itu merupakan sebuah keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas kita terapkan? Sebenarnya ini kita bisa menerapkan di setiap mapel masing-masing. Cuma kendalanya begini. Apabila setiap Bapak Ibu guru menerapkan keyakinan kelas masing-masing, nanti di ruang kelas lumayan cukup banyak tempelan. Monggo kita sepakati bagaimana baiknya, nanti kaitannya dengan Pak Widodo bagian Satpres nih Bapak, karena itu kesepakatan kelas. Sebagai contoh, kalau begini, langsung saya putarkan video saja ya, biar Bapak Ibu paham daripada saya banyak bicara. Tapi mohon maaf, videonya ini kemarin belum sempat saya edit karena baru ambil kemarin, jadi mungkin kalau nanti suaranya ada yang sedikit bising-bising, sebelumnya mohon maaf. Tanpa suara aja tuh. Tanpa suara. Saya fokus untuk direkam. Karena sebutnya baru
gitu. Jadi kita rubah dari kalimat negatifnya ke kalimat yang positif. Bisa jadi nanti selama pembelajaran dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas contohnya, maka kita bisa mengubah selama pembelajaran tidak memakan atau meminum di kelas tadi. Nah, dari kesepakatan tadi kita tempel ke depan. Kalau untuk memudahkan ya laki-laki sebelah kanan, perempuan bisa sebelah kiri. Setelah ditempel, lalu kita verifikasi satu-satu. Tetapi yang menentukan bukan kita, anak sendiri. Kita di situ hanya menuntun dan mendampingi. Kita baca satu-satu. Ini tadi contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Kita tanyakan, setuju tidak anak-anak? Setuju bisa. Kalau ada yang tidak setuju, maka suara terbanyaknya yang mana? Apabila itu disepakati bersama oleh kelas tersebut, maka kita ambil. Berarti itu merupakan keyakinan kelas yang pertama. Begitu pula seterusnya kedua dan ketiga. Dalam menentukan sebuah keyakinan kelas, usahakan tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu panjang lebar. Dengan tujuan agar nanti anak bisa mudah dan mengingat, oh ini kesepakatan yang sudah kita buat. Di situ kita tawarkan juga, apabila ada anak yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat, konsekuensinya apa? Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu, bukan hukumannya apa nih, tapi konsekuensinya apa. Usahakan tidak bersifat kekerasan fisik, tidak bersifat nyonsewu hukuman denda atau apa, itu usahakan tidak seperti itu. Tetapi kita kembalikan ke anak, sekiranya konsekuensi yang bisa diambil bisa berdampak positif. Misalnya biar kelasnya tambah bersih, bolehlah kita anak itu tadi membersihkan kelas atau apa. Tapi itu pun hasil kesepakatan dari anak-anak. Memang agak sulit kita di sini, agak dilema. Tapi itu tugas kita. Kita kembalikan bagaimana anak-anak apabila ada yang melanggar keyakinan kelas ini, konsekuensinya apa? Kita tawarkan. Nanti secara spontan anak ada yang menjawab, begini Bu, begini Bu. Itu kalau tadi videonya sudah jadi bagus, sebenarnya bisa lebih mengena. Tapi mohon maaf belum sempat saya edit memang. Jadi anak itu terpancing dengan sendirinya. Anak tidak ada paksaan, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi tadi. Itu yang pertama untuk keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kalau setiap Bapak Ibu guru dari masing-masing pelajaran membuat keyakinan kelas, itu berarti nanti hasilnya bisa ditampilkan. Dari tadi setelah diverifikasi kita ambil 6 atau 7 boleh, tidak usah banyak-banyak. Lalu dibentuk, misal kalau mau dibuat seperti dindingnya itu juga lebih bagus. Mungkin nanti dari sekolah bisa masing-masing dipakai atau bagaimana. Bisa sambil jalan di nanti bisa dibicarakan ya. Itu atau mau dibuat banner besar nanti ini kesepakatan kelas mapel IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika. Kelihatannya kok besar banget. Nanti bisa kita bicarakan lebih selanjutnya. Ini harapan saya bisa terrealisasi Bapak Ibu, karena ini sangat penting buat kita. Sehingga anak punya tanggung jawab masing-masing. Oh iya saya melanggar. Kita tidak perlu memberi hukuman. Nah, itu memang tugas kita untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Kalau yang sudah-sudah, ini kemarin ketika saya berdiskusi Bapak Ibu dengan beberapa teman CGP, itu ada yang sudah menerapkan. Kalau banner kan kalau besar, kalau papan tulis juga kalau besar. Ada yang menggunakan semacam seperti bingkai, tapi pakainya LED. Itu satunya 20.000. Nah, mapel misalnya mapel IPS, keyakinan kelasnya apa? Desain yang bagus IPS. Ternyata itu malah jadi hiasan dinding, lumayan bagus juga. Tetapi yang sekiranya bisa terjangkau untuk dibaca. Itu tinggal nanti bagaimana untuk sekolah kita mau menerapkannya. Minimal berangkat dari wali kelas terlebih dahulu. Semisal Bapak Ibu guru semua mapel kok belum bisa, minimal wali kelas. Nah nanti bisa didanai kelas masing-masing kan ada
memang kita dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini. Pertama, keyakinan kelas. Begitu nih Bapak Ibu, nanti saya mulai dicoba nih untuk persiapan awal semester depan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan dari pihak sekolah juga pasti akan mendukung, mensupport dan memfasilitasinya. Amin. Karena ini waktunya juga terbatas, langsung saja ke restitusi Bu Wiwi. Next, ini pengerjaan nanti bisa saya share saja nih karena ini terlalu banyak. Nah, kebutuhan dulu nih. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya siswa itu akan melakukan beberapa kesalahan karena mereka memiliki kebutuhan dasar. Nah, kita wajib tahu mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Apakah karena mereka butuh cinta atau kasih sayang yang diterima, atau mereka butuh sebuah penguasaan, atau juga butuh sebuah kesenangan, atau juga butuh sebuah kebebasan. Ini yang perlu kita pahami sebagai bapak dan ibu guru. Anak itu melakukan kesalahan kenapa? Bisa saya berikan contoh yang berikutnya dari kebutuhan dasar manusia di sini. Saya mengenal sebuah kasus, ada ibu guru bernama Ibu Wati, guru kelas 7 di SMP Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Dana. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dana yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda, Bapak Ibu ya, menghadapi situasi seperti Ibu Wati, maka apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ibu, pertanyaan dulu kenapa memaksa? Biasa. Terima kasih. Oh, kenapa tidak disediakan? Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kenapa kok anak itu memaksa? Tindakan kita bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Karena kita tidak boleh memberi hukuman. Bertanya dulu, kenapa kok kamu meminta jajannya dia kalau kamu belum sarapan? Kasih sama betul sekali Bu Eva. Untuk jelasnya kita bisa masuk ke slide yang berikutnya begini. Nah, di sini dari konteks tadi, kasus yang tadi bisa kita simpulkan di sini. Apabila jawaban Dana karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka dalam hal ini kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup dan tidak pingsan, biar kenyang. Ya, berarti kita punya kebutuhan dasarnya yaitu bahwa Dana bertahan hidup. Maka dia melakukan sebuah tindakan tadi, mengambil makanan temannya secara paksa, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tempat kita anak-anak tidak ada. Oke, berarti buat kita Bapak Ibu nanti untuk restitusinya. Terus yang kedua, apabila Dana karena memang dia senang temannya, jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dalam hal ini adalah sebuah kasih sayang, caper. Saya minta Anda diperhatikan. Itu berarti kebutuhan dasarnya adalah sebuah kasih sayang, cinta, agar bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Kebutuhan dasar kedua. Sedangkan kebutuhan dasar yang ketiga yaitu apabila jawaban Dana adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan penuh dengan keinginannya. Berarti ini condong kepada kebutuhan penguasaan, menguasai. Di sini butuh sebuah pengakuan atas dari kemampuan yang dia punya karena berani mengambil makanan. Itu kebutuhan dasarnya. Sedangkan kebutuhan dasar yang berikutnya yaitu apabila jawaban Dana karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, maka kebutuhan di sini yaitu adalah kebebasan. Dana ingin merasa bebas. Saya bosan makan di rumah, pengen menunya teman yang dibekalkan oleh ibu. Itu karena kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir
adalah merupakan sebuah kebutuhan dasar kesenangan. Dia merasa senang, happy ketika melihat temannya menderita, susah, bekalnya diambil. Dan itu kita harus bisa memahami ini. Kebutuhan dasar apa anak itu melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita berusaha seperti itu, insya Allah tanpa hukuman fisik dan hukuman paksaan, insya Allah bisa berjalan dengan sempurna. Alhamdulillah kemarin saya dan Pak Andre juga sudah sedikit melakukan segitiga restitusi. Itu lumayan Pak Gin, tapi memang kita harus berusaha. Ya, itu memang tugas kita. Nah, tadi terkait kebutuhan dasarnya. Yang berikutnya, apa itu restitusi? Dari tadi saya menyebutkan restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih bingung, apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi di sini adalah sebuah proses untuk menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia sadar sendiri akan kesalahannya tanpa diberikan sebuah hukuman. Itu restitusinya. Kebutuhannya apa saja? Di sini ada 3 hal. Berikutnya begini. Restitusi di sini, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, bahwa restitusi adalah untuk memperbaiki sebuah hubungan yang mungkin tadi ada permasalahan. Setelah diadakan segitiga restitusi, maka bisa terpecahkan. Dan yang ketiga adalah tawaran, bukan sebuah paksaan, tapi tawaran ke anak. Ketika sudah melakukan kesalahan, kamu mau apa? Itu kita tawarkan. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Dan seterusnya di sini, bahwa restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemarin saya sempat mengambil video karena sebagai tugas juga, wujud dari tugas ketiga restitusi itu harus kita laksanakan dengan beberapa tahap. Nah, di sini segitiga restitusinya. Mohon maaf, saya kembali ke sini. Pada segitiga restitusi di sini ada 3. Yang pertama yaitu kita berusaha menstabilkan identitas dulu. Anak itu kenapa kok melakukan sebuah kesalahan? Kita stabilkan dulu dengan cara mengundang anak di tempat tersendiri. Mohon maaf, jangan di tempat umum, jangan di ruang guru. Kita panggil secara sendiri. Mungkin seperti ini. Kamu tahu ibu panggil? Tidak, Bu. Begini nak. Tadi ibu mendapat laporan dari guru BK. Kalau kamu sering terlambat. Apakah itu betul nak? Betul Bu. Kita terus berusaha lagi. Kita stabilkan. Kalau boleh ibu tahu, coba kamu ingat-ingat. Berapa kali kamu sudah terlambat? Berapa kali? 4 kali Bu. 4 kali. 14. Nah, itu kita stabilkan dulu. Kita cairkan dulu suasananya. Kenapa bisa terlambat? Kita gali dulu informasinya. Nah, setelah distabilkan, kemudian yang kedua kita validasi. Kita rinci satu-satu validasinya kenapa terlambat. Dan yang terakhir yaitu di sini menanyakan keyakinan. Kalau kalian tadi sudah tahu salahnya, berarti kamu itu melanggar peraturan apa? Dalam keyakinan kelas apa? Tidak tepat waktu, tidak disiplin. Anak pasti kan menjawab, kita tuntut. Sudah paham ya? Kamu menjawab keyakinan kelas yang kamu langgar tadi ya. Menurut kamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar itu tidak terjadi lagi? Kita kembali lagi ke anak. Saya harus datang lebih awal Bu. Kita pancing lagi. Bagaimana kamu bisa datang lebih awal? Tentunya kan baru lebih awal dan sebagainya.
merupakan sebuah amal ibadah kita yang selalu mengalir sampai amin. Jadi jangan khawatir dan jangan mengeluh. Kita tetap harus belajar, berusaha dapat menerapkan minimal tadi keyakinan kelas dulu. Berangkat dari keyakinan kelas, apabila ada sebuah permasalahan, baik itu dengan murid sesama murid, mungkin dengan maaf sesama warga sekolah atau apa, kita terapkan segitiga resolusi. Nah itu kita juga masih sama-sama belajar, tapi insya Allah ketika melakukan sebuah proses seperti ini, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Oke, jadi saya tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai guru bukan penggerak. Ini ada masalah yang penting. Sekiranya contoh itu nggak usah jauh-jauh, murid masih bisa saya itu. Ini anak kelas 7D. Ini dari anaknya Bu Sian. Untuk pelajaran saya yang namanya Krishna itu kalau di kelas ya akan tuh sering keluar masuk. Untuk semester 1 saja Bu, ya minta nanti pencerahan. Semester 1 saja itu nilainya belum ada. Itu. Sama sekali Pak. Iya, seperti LKS saya tanya di tanah orang kumpulno itu tidak ada respon. Yang kedua kali dari fungsi sendiri mendatangkan orang tuanya sampai ke sekolah itu juga tidak ada responnya Bu. Sampai sekarang itu kalau pelajaran saya minta di luar terus karena kamu semester 1 nggak punya nilai. Gitu Bu. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Kita beri terus. Terima kasih Pak, nanti kita interaktif Pak. Oke. Alhamdulillah yang Pak Agus tanyakan ternyata sama dengan permasalahan yang kemarin saya sampaikan ke Pak Afif selaku pendamping praktek saya. Jadi kemarin saya juga ditanya, Bu, jenengan selaku calon guru penggerak sejauh ini sudah melakukan apa? Kendala apa yang terjadi? Saya menjawab permasalahan Krishna tadi. Pas terus. Berarti kita sehati. Ya. Terus menurut beliau, saya juga minta saran. Itu memang dilema buat kita. Semestinya itu dari awal sudah terdeteksi memang nih. Tapi ya tidak apa-apa karena ini sudah terlanjur di semester 2. Tapi kita masih punya kesempatan untuk beberapa bulan ini sebelum kenaikan kelas. Karena itu juga merupakan tugas besar kita untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya bekerja sama dengan orang tua jelas. Tetapi apa yang sudah kita lakukan, saya yakin Bapak Ibu guru, bahkan semuanya, wali kelas, BK, terutama Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasnya ini. Kalau kebetulan saya nggak masuk ke JD, tapi saya tahu karena kemarin sempat melihat. Itu pertama yang kita lakukan jelas hubungan orang tua tadi kita panggil di sini. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Setelah orang tua didatangkan, itu kan sudah kita lakukan nih, sudah betul. Wali kelas fisik juga sudah beberapa kali. Bapak Ibu guru juga sudah sering mendampingi. Bahkan dari Ibu ini pernah juga khusus untuk ngejani Ibu ini. Ya itu sudah berjilid, itu juga sudah tindakan yang tepat kita lakukan gitu. Tapi memang dari diri anak itu memang tidak ada, ibaratnya belum ada perubahan. Tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Bagaimana ini saya tawarkan ke Bapak Ibu semua, apabila kita melakukan tindakan misalnya kita mendatangkan, karena pihak orang tua kan sudah lepas gitu. Kita lakukan kalau bisa anak tidak ke sekolah, mendatangkan semacam les atau diikutkan di anak hebat itu yang membaca. Nah, semisal orang tuanya kok keberatan, ini ada yang kalau kaitannya dengan siswa, benar-benar
utama. Terus yang kedua, ketika ada solusi, kita pun sebagai guru kita sudah memberi masukan pada apa ini pada kelas, bagaimana ini harus dileskan. Ya. Mungkin Mbak Usi sudah menindaklanjuti seperti itu. Tapi karena anak ini istilahnya dilesi kakaknya sendiri, itu pasti tidak nolong lain kalau yang membantu pelajaran ini orang lain, apalagi kalau misalnya bimbingan. Lalu kita kembali lagi, orang tuanya ini mampu atau tidak. Kalau orang tuanya mampu, ya mau tidak mau harus kita paksa untuk meleskan. Kalau seperti tadi membebankan pada dana bos itu kok saya rasa pasti tidak mungkin ya. Kalau misalnya sekolah punya inisiatif, ini dia anaknya memang nggak mampu dibantu, itu bisanya ada mungkin kalau saya dari amal itu, tapi apakah boleh atau tidak kan gitu. Terus tidak hanya si Krisna saja, maaf ya, Krisna ini sudah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi di kelas itu selalu mengganggu ya, aneh-aneh tingkahnya, aneh-aneh maaf, seperti yang sudah kita dari dulu pun meskipun kita itu tidak belum kurikulum merdeka, sepertinya memberi rumah pada anak itu tidak baik, tapi kadang-kadang karena terpaksa, kemarin maaf, terpaksa saya takut ya karena tadi berkali-kali saya ingatkan, itu sudah berapa kali, terus akhirnya saya jangan, kamu sekali lagi begitu tak takut ya, masih begitu, akhirnya saya takut karena saya juga sudah ngomong maaf, itu mestinya nggak boleh. Di dalam kita belajar kurikulum merdeka ada tadi pusat jiwa positif itu tidak boleh. Saya tahu, tapi karena emosi saya juga sudah puncak maaf ya, jadi terpaksa itu. Oke, monggo Bu Dwi, ini bagaimana solusinya? Ini termasuk bagian dari budaya ini, budaya sekolah ini, sekolah. Terima kasih Bu Dwi dan terima kasih yang tadi kami juga bantu karena sekarang dari kamu juga lebih ketat lagi dengan sesuai dengan pos-posnya sendiri. Itu memang seperti itu. Itu tadi kan hanya sebuah misal, wacana saja. Terima kasih juga untuk Diki tadi sudah dipaparkan. Memang di sini ada beberapa anak, ada selain Krisna mungkin ada sampai itu gitu. Masih mengikuti itu sampai tugas itu di fotokopi miliknya teman, nggak apa-apa segitu. Yang sama sekali nggak bisa baca. Ayo tidak. Tujuan boleh. Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Ya Pak Budi dulu. Yang kedua, mungkin ada lagi bapak ibu yang kelas lain, kita ambil yang sama sekali dulu, kita atas yang sama sekali belum bisa baca, mungkin ada. Ayo tiga. Seingat saya, sekolah saya sudah dari mana? Karena boleh. Ini seingat saya anak 3 sampai 4. Kemarin sempat saya konsultasikan juga. Ini juga PR besar buat sekolah kita, buat nama baik sekolah kita. Bagaimana cara mengatasinya?
apa yang disampaikan oleh Bu Baja Cici itu sebagai anak-anak itu kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dia nanti tidak bisa fokus dalam pelajaran. Saya setuju sekali. Dan maka dari itu, ini suatu tugas bagi kita, ada suatu tim yang saya bukannya kita menjelaskan membebani suatu tugas bagi lagi. Kalau menurut saya ada jam ekstra Bu, kalau ekstra itu dia nanti nggak datang, pas jam pelajaran aja karena anak itu Krisna itu kalau misalnya saya ngajar Krisna juga, kalau Krisna itu tidak difokuskan dia nanti muncul lagi, hal seperti itu. Misalnya jam pertama saja, kita fokuskan jam pertama jangan sampai jam kedua. Ya dia nggak ikut pelajaran jam pertama, jam kedua nggak apa-apa seperti itu. Karena kalau dia langsung ke BK, ini saya ini guru BK atau guru bahasa Indonesia yang pas kosong ngajari membaca, misalnya seperti itu setiap hari. Jadi nanti dia continue terus. Dan jam pertama dan kedua mohon maaf untuk pelajaran itu dia tidak ada. Gimana kalau seperti itu? Atau saya pada ditambah berpikir kan nggak Berpikir, oh iya, berpikir. Mana gitu? Kalau bapak ibu juga ini kan sudah jadi. Tapi harus dikasih jadwal. Harus. Kalau nggak jadwal nanti apa itu mungkin saya nanti nggak lempar-lemparan gitu ya. Betul. Nah ya makanya ini kan kalau ada misalnya seperti ini ya. Mana ini senang aja. Kalau nggak jadwalnya nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Soalnya kalau tidak pas pelajaran nggak laporin senang itu, anaknya tuh nanti muncul lagi. Nggak berangkat, sulit soalnya. Saya kasih ada tugas kelompok itu ya, anaknya memang malah ganggu temennya. Kalau saya ikut tapi dia harus betul antar modelnya seperti itu. Betul. Terima kasih Pak Adrian atas masukannya ini. Memang jadi itu bisa kita terima masukan dari Bapak Ibu tadi dari Pak Adrian. Bagaimana kalau nanti kita ada sebuah tim taksim di situ, kita jadwalkan. Guru kita kan biasanya memang tidak ada jam gitu. Kalau saya nanti mungkin bergeser Selasa, karena saya kosongnya kan sebenarnya hari Rabu. Tapi Rabu saya isikan di jam hari Selasa. Sebenarnya hari Rabu. Tapi Rabu saya isikan di jam hari Selasa. Jadi mungkin kalau untuk saya pribadi dipasangnya hari Selasa tidak apa-apa, karena ini kuliah saya sudah jadi bisa di ruang BK saja nih. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lain? Setuju? Setuju. Jadi khusus untuk anak-anak yang masih terkendala membaca dasar membaca, dengan harapan agar anak bisa mengikuti pelajaran, karena memang itu tadi jika anak dasarnya sudah tidak bisa membaca, maka pasti pelajaran apapun tidak bisa mengikuti. Mari kita bersama-sama untuk bisa mendampingi anak tersebut, mudah-mudahan bisa menjadi amal buat kita semuanya nih Bapak Ibu ya. Kita nanti ibadah di Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti semisal Krisna dan dua anak tadi bisa membaca kan dipakai seumur hidupnya mereka. Dan itu selalu mengalir buat kita semuanya. Amin. Jadi untuk jadwal mungkin nanti bisa dijadwalkan di Pak. Dan untuk kurikulum nanti juga. Dan maksudnya ini Pak, ada penyampaian lagi gitu. Oke. Jadi di setiap hari kan sebenarnya kalau pacaran dia tetap ikut dulu ya, pacara ikut. Setelah itu 1 sampai 2 jam khusus 3 anak tadi biar belajar dulu. Tolong nanti Bapak Ibu yang piket didampingi oleh guru BK, mungkin yang tidak ada jamu aja nih ya. Di ruang BK saja nih biar tidak dibully teman-temannya. Karena kita juga harus menjaga hati dan perasaan mereka. Terima kasih Pak Ibu atas atensinya yang sudah diberikan kepada saya khususnya yang sudah memberikan program aksi nyata dari mobilisasi Jumat tentang BLSD untuk simpulan tadi sudah kita sepakati ya. Hasil diskusinya nanti kita tidak lanjuti setelah ini. Mudah-mudahan setelah dari ruangan ini kita mulai dari diri kita sendiri untuk menerapkan apa yang sudah tadi kita diskusikan. Karena sudah cukup banyak waktunya dan saya sekali lagi mohon maaf dan sebesar-besarnya sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini juga
Bapak Ibu semuanya mendapatkan pahala yang istimewa juga. Dan akhir kata, mohon maaf jika ada yang penyampaian saya masih kurang berkenan, mungkin ada kata-kata yang kurang baik, penyampaiannya terlalu terburu-buru atau apa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi aku untuk Ibu terima kasih. Bapak Ibu yang hormati, hari ini yang menyenangkan bagi kita. Satu, kita mendapatkan pencerahan ilmu. Yang kedua, kita mendapatkan banyak hal yang mungkin nanti bisa mengharapkan jadi terima kasih Bu Dwi sudah memotivasi dari teman-teman Bapak semuanya berjalan permasalahan dan dari bersama ini akan mendapatkan solusi dan tentu saja tidak bisa dilakukan secara satu dua orang. Program ada tapi pelaksanaan tidak ada. Dulu kita di contoh di literasi saja dulu juga seperempat jam bisa terlaksana. Mengapa sekarang enggak? Ini yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Seperti kalian tadi sudah menyampaikan, mungkin dimulai dari diri sendiri. Kalian sudah mulai pagi seperti itu dan yang saya sampaikan kalian kemarin ketika penilaian kepala sekolah itu kita kan juga harus menyiapkan bukti literasi. Itu juga akhirnya kita harus mencari-cari. Kemudian yang dulu sudah tercover bagus di perpustakaan ya, kita mesti selalu beda. Dan kebetulan saya juga melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan Pak Andrea, tapi mungkin kalau ini masalah telat ini telat Pak, tidak gitu. Tapi ketika di pelajaran saya bersama budayakan khusus untuk anak-anak membuat artikel cerpen dan sudah mungkin belum di bendel ya. Ketika ada waktu ke sini kita sudah menyampaikan ini Pak bukti yang tahun ini hanya saja belum terbendel. Memang saya meluangkan waktu anak-anak saya suruh untuk membuat, tinggal membendel-bendelkan saja. Dan ibaratnya seperempat jam mungkin tidak cukup, akhirnya beberapa kali nggak jalan, maka akhirnya kebetulan yang pas dengan tema itu anak-anak saya beri waktu dan kesempatan untuk membuat gitu. Dan untuk Bapak Ibu yang lain, mari kita nanti cari solusi bersama-sama. Seperti sekolah-sekolah yang lain, Pak Agus bagus sekali Pak. Saya lihat itu seperti di SMP 2 itu dibuat dari Senin Pak. Kita wawancara semua kelas itu ganti-ganti. Jadi mungkin baca Al-Quran, tapi tetap harus didampingi. Kalau tidak didampingi, anak-anak biasanya seperti itu. Kemudian kadang untuk Asmaul Husna itu dipandu oleh salah satu guru di atas, kemudian anak-anak bersama-sama. Nah itu dilakukan bagus sekali. Jadi setiap pagi pun misalnya literasi diganti dengan Asmaul Husna itu juga akan bagus, efektif untuk satu guru memandu di atas. Mungkin ini bisa disampaikan nanti ke usul ini. Kalau ada rapat Bapak Ibu guru, kalau ada pembinaan, itu mending kita fokus gitu, sehingga nanti ada solusinya. Kalau hanya diunek-unek saja, itu tidak bisa terlaksana dengan baik, karena semuanya butuh kerjasama. Saya yakin butuh kerjasama. Itu Ibu ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa cari solusinya untuk program ini. Biasanya sudah terkadang berdiri saja ya, tapi tidak semuanya. Kemudian untuk membaca di awal kita sudah menemukan beberapa anak yang tidak bisa membaca. Solusi pertama yang ketika itu hanya muncul terus dibaik buku jilidnya bukan jilid Al-Quran tapi jilid membaca. Yang kita fotokopikan di Telegram ya Bu. Kemudian kita sampaikan kepada anak-anak tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk itu insya Allah dan program ini terlaksana, sekolah kita akan menjadi semakin baik dengan kerjasama dan antusias dengan semuanya. Sekali lagi